Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Salsabila, NIM 1931311096 dari kelas PIAUD 6D. Di sini saya akan menceritakan masalah dan memberikan sebuah solusi tentang permasalahan anak usia dini. Permasalahan pertama yaitu anak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay di usia 4-5 tahun. Nah, anak ini atau anak yang mengalami keterlambatan atau speech delay memiliki atau mengalami ciri-ciri yang pertama yaitu anak bersikap pasif di rumah maupun di sekolah. Yang kedua adalah anak kurang atau tidak dapat memahami percakapan atau komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah anak kesulitan dalam membaca. Nah, yang keempat yaitu anak merasa sendiri atau anak tidak bisa bergaul dengan anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, atau bisa disebut mengasingkan diri, bermain sendiri, karena anak tersebut tidak dapat berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung atau secara lancar. Setelah dilakukan analisis dan identifikasi mengapa anak mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara, ternyata anak mengikuti orang tua berpindah-pindah tempat tinggal dengan bahasa yang berbeda antara tempat tinggal sebelumnya dan tempat tinggal yang sekarang, dimana ketika anak diajak berpindah tempat dengan bahasa yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, anak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa tersebut, bahasa tempat daerah yang dia tinggali. Ketika sebelumnya atau di daerah sebelumnya anak sudah mulai memahami, tetapi ketika anak sudah mulai memahami bahasa daerah tempat tinggal sebelumnya, anak diajak berpindah ke tempat tinggal baru dengan bahasa yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah orang tua anak yang kurang berkomunikasi atau kurang menstimulasi perkembangan bicara anak, di mana orang tua selalu mengedepankan atau memberikan alat elektronik yang modern seperti handphone, gadget kepada anak ketika anak tidak mau melakukan apa yang dikehendaki orang tuanya, seperti anak tidak mau makan, kemudian orang tua memberikan handphone, memperlihatkan video untuk anak mau makan, kemudian anak nggak mau tidur, anak belum bisa tidur, diberikan video, kemudian anak melihat video dari HP atau gadget sehingga lama-kelamaan anak bisa tidur. Nah, cara seperti ini yang dilakukan orang tua sehingga anak mengalami keterlambatan atau speech delay karena kurangnya rangsangan atau stimulasi antara orang tua dan anak. Jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh guru BK atau bimbingan konseling dari sekolah yaitu menggunakan jenis pelayanan individu, di mana pelayanan individu ini dilakukan secara privat untuk mengungkapkan hambatan yang dialami dan memfasilitasi perkembangan bicara anak secara pribadi atau antara guru dan anak dan orang tua. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan bicara atau speech delay pada anak usia dini, yang pertama adalah pihak sekolah biasanya mempunyai kerjasama antara rumah sakit, dokter atau terapis yang menyangkut permasalahan di sekolah-sekolah anak usia dini. Nah,
pihak sekolah akan merekomendasikan atau merujuk anak yang mengalami speech delay ini atas persetujuan orang tua ke rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak sekolah. Ketika sudah dirujuk sesuai dengan permasalahan yang dialami anak, setelah anak dirujuk di rumah sakit dan mendapatkan treatment atau penanganan seperti terapis wicara, biasanya dokter akan memberikan saran atau masukan kepada orang tua bagaimana cara menstimulasi anak di rumah. Nah, tugas orang tua adalah melakukan saran yang diberikan dokter tersebut dilakukan di rumah agar perkembangan bicara anak dapat segera pulih atau anak dapat segera lancar berbicara seperti itu. Karena ketika hanya salah satu pihak yang bekerja sedangkan pihak orang tua tidak bekerja, maka tidak akan bisa untuk terselesaikan masalah tersebut. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua, dokter, dan guru yang ada di sekolah. Solusi yang kedua yaitu memberikan semangat dan motivasi kepada anak sebagai awal atau sebagai dasar fondasi anak belajar untuk mengembangkan kemampuan berbicaranya. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak dengan berbagai sumber bacaan seperti dengan buku cerita bergambar, kemudian kata bergambar, sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan anak dalam berkomunikasi dan menambah kosakata anak sehingga anak dapat berbicara, melatih anak berbicara dengan kosakata yang dia pahami. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga anak yang mengalami keterlambatan bicara tidak selalu bermain sendiri karena dia tidak paham dengan percakapan orang lain, dia tidak paham akan komunikasi orang lain, dia tidak paham bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kita sebagai guru harus meningkatkan rasa percaya diri anak. Solusi yang kelima yaitu mengomunikasikan kepada orang tua untuk memberikan banyak waktu kepada anak untuk bersama mereka sehingga anak bisa ekspresikan emosinya, meluapkan emosinya dan bersosialisasi dengan orang tuanya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Harlock di mana waktu yang cukup intensif akan meningkatkan kemampuan berbicara pada anak usia dini. Solusi yang terakhir yaitu pihak sekolah akan memberikan kelas privat atau kelas tambahan untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay dengan pendampingan orang tua ataupun dengan pendampingan oleh tenaga ahli yang ditunjuk. Permasalahan yang kedua yaitu anak selalu menangis ketika ditinggalkan orang tuanya saat bersekolah. Pada masalah ini, anak berusia 3 tahun yang sedang bersekolah atau baru masuk sekolah pada kelompok bermain di salah satu sekolah. Nah, anak ini sekolah selalu diantarkan oleh orang tuanya, ditunggu oleh orang tuanya di sekolah. Ketika ditunggu oleh orang tuanya di sekolah, anak seperti biasa, anak seperti dengan teman-teman yang lain, memperhatikan guru, mengikuti pembelajaran. Tetapi ketika orang tuanya sudah tidak terlihat lagi oleh dirinya, atau orang tuanya meninggalkan dia di sekolah sendiri dan orang tuanya pulang ke rumah, anak seketika langsung menangis, tidak mau melakukan kegiatan lagi di sekolah.
Setelah diselidiki dan diidentifikasi apa yang menyebabkan anak itu selalu menangis ketika orang tuanya pergi meninggalkan dia di sekolah. Yang pertama adalah ketika anak masuk sekolah, anak masih berusia 3 tahun, dimana usia 3 tahun itu masih terlalu kecil untuk anak bersekolah dengan lingkungan yang baru. Yang kemudian anak belum beradaptasi atau belum mengenal lingkungan barunya, anak masih berasa asing, atau istilahnya transisi antara di rumah dan di sekolah. Jadi anak masih merasa asing, masih meraba-raba bagaimana lingkungan yang dia tempati sekarang. Kemudian anak belum mampu beradaptasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan tersebut seperti guru, teman, staf sekolah. Kemudian penyebab berikutnya adalah anak belum mampu bergaul dengan teman-teman yang lainnya. Ketika anak belum mampu bergaul, bermain bersama teman-temannya, maka anak akan merasa cepat bosan. Bentuk pelayanan yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami selalu menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya pada saat sekolah, yaitu menggunakan pelayanan kelompok. Dengan menggunakan pelayanan kelompok, anak dapat diajak untuk bermain bersama dengan teman-temannya, keterlibatan teman sebayanya, guru, dan staf atau karyawan di sekolahnya. Dengan mengajak anak bermain bersama, kemudian berinteraksi dengan teman sebayanya dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, anak dapat bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungan barunya. Ketika anak sudah bersosialisasi, berinteraksi, dan anak sudah merasa nyaman untuk bermain, bercerita, kemudian bercengkrama atau ngobrol-ngobrol atau bermain dengan teman-teman yang lainnya, lama-kelamaan anak akan melupakan keberadaan orang tuanya yang ada di situ, yang ada di sekolah, yang sedang menunggu anak di sekolah. Anak akan lupa kalau di situ ada orang tuanya. Karena apa? Karena anak sudah nyaman. Kemudian bagaimana solusinya untuk mengatasi anak yang selalu menangis ketika ditinggal orang tuanya pada saat sekolah? Solusi yang pertama yaitu memberikan waktu 1 minggu atau beberapa waktu di awal anak masuk sekolah untuk dapat ditunggu orang tuanya. Biasanya ketika baru awal masuk sekolah 1 minggu itu anak boleh ditunggu oleh orang tuanya sampai pulang. Kemudian minggu berikutnya sudah tidak dapat ditunggu lagi oleh orang tuanya. Solusi yang kedua adalah komunikasi antara guru dan orang tua tentang karakteristik anak, tentang sikap anak, tentang apa yang disukai anak ya dan apa yang tidak disukai anak. Kemudian kebiasaan anak ketika anak bad mood, biasanya dia ingin semuanya makan atau pipis atau minum yang guru tidak tahu, sehingga perlu komunikasi antara guru dan orang tua. Nah, ada beberapa lembaga sekolah yang menerapkan ketika pendaftaran atau awal masuk sekolah, guru meminta riwayat hidup dari anak didiknya, dimulai dari saat kehamilan, apa permasalahannya, kemudian saat proses kelahiran, apakah ada kendala, dan saat atau pasca kelahiran atau setelah lahiran, apakah anak mengalami sakit atau anak mengalami kebutuhan khusus dan lain sebagainya, sehingga guru atau pihak sekolah dapat mengantisipasi hal-hal tersebut jika hal-hal tersebut terjadi di sekolah. Kemudian solusi yang
ketiga yaitu memberikan pengertian kepada anak bahwa orang-orang yang ada di lingkungannya, di lingkungan sekolah adalah orang-orang yang baik, seperti gurunya yang baik, teman-temannya baik. Jadi anak diberi pengertian, dek, semuanya, dek, ini loh bu guru ini baik, gurunya ramah, gurunya selalu ngajak bermain, teman-temannya juga baik-baik semua, tidak ada yang nakal, tidak ada yang iseng. Jadi guru dan teman yang ada di sekolah itu baik, sehingga anak mempunyai mindset bahwa oh, guru dan teman-temanku itu baik. Jadi anak mampu atau mau bermain, berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya. Kemudian setelah anak diberi pengertian, jangan pernah meninggalkan anak secara diam-diam. Karena banyak orang tua yang melakukan hal ini, yaitu meninggalkan anak secara diam-diam ketika anak lengah atau ketika anak tidak memperhatikan keberadaan orang tua, kemudian anak tiba-tiba ditinggal. Nah, jangan pernah meninggalkan anak secara diam-diam, karena ketika kita meninggalkan anak secara diam-diam, anak akan merasa dia dibohongi. Oh, aku sekolah, habis itu nanti ketika aku mengerjakan kegiatan, orang tuaku pergi meninggalkan aku di sekolah sendiri. Nah, anak akan merasa dibohongi, kemudian anak merasa tidak percaya lagi sama orang tuanya, sehingga anak akan lebih protektif kepada orang tuanya, orang tuanya tuh nggak boleh keluar, harus masuk. Nah, hal inilah yang ditakutkan ketika orang tua meninggalkan anak secara diam-diam. Lebih baik tinggalkan anak dengan cara berpamitan, seperti, dek, ibu pulang dulu sebentar, nanti kalau ada udah pulang, ibu akan jemput di sekolah lagi. Jadi anak merasa dihargai dengan cara berpamitan. Oh, aku dihargai sama orang tuaku izin kepada aku untuk pulang sebentar, lalu kembali lagi ke sekolah. Kemudian berikan reward atau hadiah kepada anak ketika anak bisa ditinggal atau anak mau ditinggal orang tuanya ataupun gurunya, memberikan sebuah reward seperti pujian. Wah, hari ini Mbak Mas ini tidak nangis saat di sekolah, saat tidak ditunggu oleh orang tuanya. Berikan pujian, berikan motivasi, berikan semangat, sehingga anak akan terpacu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian komunikasikan perkembangan anak di sekolah dengan orang tuanya. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.